Jadi Sebanten ini dari 8 kota kabupaten itu nggak ada yang sampai tembus 60% indeksnya. Terus yang paling jadi cerita seru adalah ibu kotanya. Ibu kotanya. Nah, ini saya melihat bahwa apa yang dikerjakan sama teman-teman provinsi untuk pembinaan terhadap kota kabupatennya terbilang dekat. Nah, di situ lumayan turunnya. Itu turunnya lumayan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Tahun 2024 sudah masuk pertengahan bulan. Ini bulan penghujung Juni nih. Orang di setiap warung-warung kopi obrolannya politik. Kita jeda dulu dari politik. Kita bicara soal peradaban hari ini. Makanya sudah hadir ini tamu-tamu spesial nih. Saprol juga baru kenal beberapa bulan yang lalu ini. Sudah hadir di studio mini Bagus Podcast. Ada pustakawan. Kita sapa dulu nih, Kang Aib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Saprol. Asik. Asik. Salam literasi ya. Salam literasi. Ya, salam yang biasa dipakai banyak orang. Ini pustakawan senior nih. Didampingi oleh korlapnya. Perkenalkan dulu ya. Ini Kang Umam nih. Kang Umam dari Serang Buparte kebetulan jadi Korda lah ya. Koordinator daerah. Koordinator daerah. Kami kemarin habis demo tolak RUU penyiaran, jadi taunya korlap. Ternyata ada Korda ini. Oh, ada Serang Bukfarti. Party dong ya. Pesta. Kirain cuma pesta demokrasi. Ada pesta yang lain ternyata. Ada pesta yang lain. Nah, kita penasaran nih, Kang Aib, Kang Umam, tentu kemarin habis bagi rapot mereka. Betul. Ada indeks literasi masyarakat tahun 2023 yang baru dirilis atau dipublis pertengahan tahun 2024, bulan Juni tepatnya. Tapi kabar buruknya Kang Aib yang lebih paham. Kang Aib ini indeks literasi masyarakat Banten tahun 2023 sudah dirilis oleh Perpustakaan Nasional. Se-Indonesia sudah dirilis, kita fokus di literasinya masyarakat Banten. Kelihatannya mukanya kecewa. Apa yang terjadi dari indeks literasi masyarakat Banten kita ini? Iya kasihan sama teman-teman di masyarakat sebetulnya. Jadi general gitu nilainya Bang Saprol. Begitu pegiat-pegiat terlihat hebat, konsisten. Itu keluar. Teman-teman pikir itu penilaian buat mereka, ternyata sebetulnya itu penilaian indikator kinerja buat dinas-dinas perpus yang ada di kota, di daerah-daerah sebetulnya. Tapi kita jadi kena, gitu. Dan masyarakat juga kena, Bang Saprol juga kena. Ya kan? Bagus Podcast mah, di kota Serang anjlok juga literasinya, kan jadi kena semua nih. Kualitasnya merah-merahnya semua. Gitu. Jadi sesungguhnya rapot merah indeks literasi masyarakat Banten itu harusnya ini jadi kartu kuning dan kartu merahnya buat lembaga-lembaga terkait, instansi terkait. Bisa diceritakan apa sesungguhnya hasil indeks literasi masyarakat 2023 ini? Iya, jadi Sebanten ini dari 8 kota kabupaten itu nggak ada yang sampai tembus 60% indeksnya. Terus yang paling jadi cerita seru adalah ibu kotanya. Ibu kotanya. Nah, ini saya melihat bahwa apa yang dikerjakan sama teman-teman provinsi untuk pembinaan terhadap kota kabupatennya terbilang dekat. Nah, di situ lumayan turunnya. Itu turunnya lumayan luar biasa. Dari 2022 berapa persentase nilai kitanya? Tertinggi Cilegon. Itu ada di 58, sekian. Enggak sampai 60 juga. Enggak sampai 60. Kuningnya itu tertinggi. Dan yang terendahnya ibu kotanya. Kota Serang. Dia di 46, bahkan sebelumnya kece dia 64. Wow, sebelumnya kece. Ini sih bukan terjerembab ya? Dia anjlok posisinya. Anjlok posisinya. Selain kota Serang yang dapat sorotan dari yang merah itu ada Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Selebihnya ada di posisi kuning.
Ini kita berasa lagi ngomongin COVID ya. Iya, Zona merah, zona kuning, balik lagi ke zona merah. Nggak zona hijau ya. Artinya Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang. Yes. Oke. Ibu kota Provinsi Banten literasinya nggak nyampe 60. Di bawah 50? Itu 46. 46. Subhanallah. Ini kita menjadi substansi obrolan. Apakah kemudian dari indeks literasi ini menunjukkan apa? Ini mencerminkan apa buat masyarakat Banten, Bang? Kalau saya harus bilang bahwa literasi itu adalah bagaimana manusia atau bisa paham akan banyak situasi dan siap di segala situasi, yaitu sebetulnya tujuan literasi. Dampak-dampaknya banyak sekali. Kayak Kabupaten Serang, saya kasih contoh sedikit ya. Kabupaten Serang itu, Kabupaten Tangerang itu kemarin ada konser. Terus gara-gara beli tiket, terus dia bakar-bakaran kan itu karena mereka nggak siap sama situasi itu. Mungkin dia nggak tahu itu punya vendor. Mereka nggak tahu bagaimana cara ngelompokin pembeli tiket untuk bersama-sama menuntut tiketnya kembali. Kayak itu salah satunya. Itu salah satunya. Artisnya nggak datang, penontonnya udah bayar tiket, emosi, dan terjadilah aksi pembakaran. Kalau literasinya itu publik itu bagus, ya, paham akan banyak situasi dan siap situasi, nggak kayak gitu. Itulah salah satu dampak. Ada kaitan nggak rendahnya indeks literasi masyarakat Banten dengan indeks pembangunan manusia? Ya itu dampaknya. Dan kalau indeks pembangunan literasi itu tentu ada instrumennya, Bang Sapro. Ada instrumen di situ, ada sarana prasarana, ada jumlah perpustakaan perguruan tinggi terdekat, ada jumlah perpustakaan sekolah yang nomornya dan aktivitasnya luar biasa di tiap-tiap sekolah antara didik dan DPK. Terus ada juga jumlah kunjungan yang bisa mengada-ngada atau memang rame aslinya, atau memang rame tapi SDM-nya tidak melaporkan secara administratif yang baik atau pembinaan semuanya. Nah itu kayaknya yang nggak dilakukan kayaknya. Sebelum ke Kang Umum, satu lagi Kang sebagai pustakawan senior. Dengan rendahnya literasi masyarakat, apakah kemudian ini tanggung jawab siapa sesungguhnya? Iya, ini sebetulnya mereka melihat bahwa minat baca itu seolah masih kayak buangan, itu benar. Terus mereka ngerasa bahwa hanya melakukan tupoksinya saja. Padahal kalau mereka bisa melihat ini adalah investasi sebuah peradaban daerah, ini harusnya jauh lebih serius, jauh lebih kreatif dan punya nilai-nilai kolaboratif yang kita harus sama-sama benahin itu. Baik perguruan tinggi, sekolah, publik, gerakan sosial. Yang memang ya ini harus sama-sama. Artinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Dan biasanya kalau keluar indeks-indeks gini mereka malu atau takut dan coba ngasih langkah-langkah yang begini. Enggak, udah nggak bisa begitu Banten nggak bisa begitu. Yuk kita ngobrol aja deh. Gitu. Mereka suka pelan-pelan merasa bahwa kayak misalnya nih provinsi nih, begitu mereka tahu indeks begini, akhirnya mereka bikin akreditasi kampus. Padahal kampus dari sekian ratus yang baru terakreditasi di Banten ini cuma belasan kan. Itu perpustakaan kampusnya. Coba kalau serius ngobrolnya kepala daerah sama atau dinas perpusnya sama rektornya, beres kalian main sendiri, bergerak sendiri-sendiri sih. Saya perlu menangkapnya Kang Aib, kalau di negara lain ketika indeks literasinya rendah, pejabatnya gentle mengundurkan diri karena gagal. Bisa begitu. Ada opsi seperti itu. Itu hanya di negara Konoha ya. Kalau di sini belum tentu ya. Maju terus. Kalau perlu bangun di kita geser ke yang anak milenial nih. Ini kordanya Serang Bupati ini. Kang Umam, kalau beberapa masyarakat kita memahaminya begini, bahwa literasi itu ya baca, tidak selalu soal baca buku. Mereka baca medsos, ya kan. Betul. Sementara euforia medsos di Banten sampai ke pelosok itu gila, terutama Facebook misalnya. Kok kayak ada sekat ya ketika minat orang ke medsos begitu luar biasa tinggi, kita dihajar dengan hasil indeks
Literasi Masyarakat Banten tahun 2023 yang baru dirilis Perpusnat. Apa temuan Serang Bukparti ini yang ini loh ternyata yang menjadi penyebab indeks literasi masyarakat Banten itu rendah apa? Oke, kalau kita berbicara tentang penggunaan media sosial atau konsumsi media sosial dengan indeks pembangunan literasi yang dikeluarkan, kalau di sini kita menanggapinya adalah bahwa indikator yang dipakai di indeks pembangunan literasi itu benar seperti kata Bang Aib sebelumnya. Itu dia cuma mengindikasikan atau memperlihatkan kinerja dari DPK. Tapi tidak melihat bagaimana cara mereka mengolah informasi baik dari media sosial maupun media-media lainnya, media cetak dan sebagainya. Jadi di indeks itu tidak menunjukkan bagaimana konsumsi kita terhadap pengolahan informasi yang kita punya. Jadi ada gap di situ dan akhirnya mungkin hari ini kita di zona merah karena salah satu indikatornya tidak terpenuhi di situ. Tidak tergambarkan dengan jelas nih, gitu. Kalau dari kita. Jadi soal metodologi aja. Ya. Soal indikator yang dipakai aja sih. Iya. Meskipun Sapo mulai tersinggung dengan hasil rilis indeks literasi yang rendah terutama di Kota Serang. Betul. Artinya media cetak, media online, semuanya nggak ada manfaatnya terhadap kenaikan literasi masyarakat kita. Agak tersindir ya, agak terpantik ya. Loh, apa yang saya lakukan hari ini gitu jadi. Ini membagongkan. Kami capek-capek liputan menggunakan metodologi kode etik jurnalistik, ternyata literasi masyarakat kitanya rendah. Tapi tenang ini Mas. Jadi sebetulnya indeks ini juga kan statistik ya. Statistik. Jadi ada metodologinya. Jadi harusnya kalau mau bantah juga dengan statistik ya atau cara membaca statistiknya atau indeksnya. Nah, saya ngelihat ini sebetulnya cara menghitungnya ini random atau aksidental. Kalau random berarti sampelnya jelas. Terus kalau misalnya aksidental juga ya kan cuma tanya-tanya begitu aja. Tapi kita pegiat literasi atau saya ada di perguruan tinggi, saya ada di lapangan, saya bisa melihat nyata dan tentu saya akan berbicara hal yang sangat subjektif. Tapi nggak apa-apa lah deh subjektif. Yang penting nafas saya gimana sih ini supaya tidak seperti dulu lagi cara membenahinya. Harus ada langkah-langkah yang langkah-langkah yang inovatif. Kira-kira gitu. Ini Pak PJ Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota harus tahu nih indeks ini ya. Betul, harus tahu. Biar anak mudanya semangat nih, komunitas Serang Bukparti, para pustakawan juga semangat. Kalau political will dari pemerintahnya juga biasa aja dengan mau naik mau enggak, udah biasa katanya Banten. Indeks kebahagiaan paling rendah. Semuanya yang negatif-negatif kadang-kadang jadi terbiasa ya. Apalagi bicara soal Kota Serang, banyak hal yang kita diskusikan dan ujung-ujungnya bermuaranya ke negatif. Tapi kan ini hikmahnya kan Umam. Kalau indeks literasi masyarakat Banten termasuk di Kota Serang tinggi, mungkin komunitas Serang Bupati nggak lahir kan? Mungkin kalau ditarik ke sana mungkin. Tapi kan kalau kita ngomongin Serang Bukparti ini lahir, sebenarnya kita juga melihat bahwa terutama saya dan teman-teman saya, kita punya minat baca yang lumayan bagus. Tapi kita nggak punya teman buat sharing, buat membaca bersama dan sebagainya. Jadi kalau dibilang kita berkaitan langsung dengan indeks pembangunan literasi, kita bilang nggak begitu. Karena pada dasarnya Serang Bukparti ya memang komunitas ya, didasarkan, teman-teman saya suka baca. Kita butuh tempat buat bercerita, tempat membaca bareng dan sebagainya. Tapi tentu ini juga jadi pertanyaan ke kita. Kok kita jalan terus, tapi kok indeks literasinya segini ya? Akhirnya jadi suatu pertanyaan juga buat kami. Apa yang kami lakukan sebenarnya ujungnya ini apa? Nggak ada faedahnya juga gitu kan? Ada. Menambah kontak WA. Kalau bilang dengan milenial ini, jujurnya itu yang mulai langka di provinsi ini. Tapi kan umum kan begini, kalau di perkembangan teknologi kita ya, mestinya literasinya kita sudah bicara soal literasi digital kan. Tentu. Artinya ini membuka mata kita semua bahwa ternyata literasi masyarakat Banten sangat rendah. Di satu sisi kan pemerintah kampanye Indonesia Emas 2045. Kalau ini kan Indonesia Cemas jadinya. Jatuhnya begitu. Tapi ada nggak sesuatu yang bagi Kang Umam dan kawan-kawan di Serang Bukparti,
kita punya kok Banten potensi untuk literasinya naik. Kota Serang juga bisa keluar dari zona merah. Apa tangkapan Kang Umam potensi untuk mengarah kita lebih baik itu seperti apa sesungguhnya? Untuk dari kegiatan kita, kita melihat bahwa teman-teman itu ternyata juga bisa loh mengolah informasi. Dia punya banyak bahan bacaan. Terus kita juga sering berbincang atau di sesi diskusi kita itu nggak langsung kemakan. Wah ini benar, wah ini salah. Enggak. Kita selalu berada di ranah. Oh ini bisa didiskusikan, ini bisa didiskusikan. Artinya secara di bawah, secara di kita kegiatan kita, oh ternyata orang Banten tuh nggak senegatif itu. Tapi pertanyaannya kenapa mereka bisa nggak ada wujudnya, eksistensinya nggak muncul? Kenapa? Apakah memang tadi mungkin sistem pelaporannya tidak melihat mereka, atau mereka belum ada ruang nyaman buat mereka keluar? Jadi kalau menurut saya potensial untuk kita keluar, cuman antara pemegang jabatan dan yang ada di bawahnya masyarakatnya harus linear. Karena percuma di bawahnya bisa eksis, tapi atasnya nggak ngedukung kan juga percuma dan sebagainya. Atas yang bagian atas punya utopia apa, punya mimpi apa, tapi yang bawah nggak ngerti ya sama aja. Sabro agak serius nih. Ini harus ke Bang Aib Pustakawan. Tapi kami memahaminya begini para jurnalis, ketika indeks literasi masyarakat Banten rendah, ini kan menjadi cerminan kualitas para pemimpinnya. Ya begitulah gitu. Gimana Kang Aib? Saya melihat bahwa mereka merasa bahwa masih tupoksi. Terus teman Serang Bupati bagus sih, bisa menjaga atau melestarikan lifestyle membaca. Cuma persoalannya emang mereka nggak pernah berpikir dengan konsep yang jelas, konsep yang serius tentang membangun literasi itu. Karena saya juga agak-agak sih, ini mau ngasih masukan juga ke KPU nih. Bagaimana kalau misalnya ini aspek demokrasi, saya pengen sih teman-teman literasi nanti Kang Umam nih bisa merekomendasikan sama KPU bahwa nanti debat pilkada itu harus ada tema atau pertanyaan tentang literasi khusus minimal literasi atau perpustakaan atau pendidikan menjadi satu, ada konsep yang jelas di kepala calon-calon pemimpin Kang Sabro. Berarti maksud Bang Aib adalah gerakan literasi itu harus sama dengan gerakan kita melawan korupsi kan gitu. Itu isu-isu korupsi kan menjadi sesuatu yang selalu ditanyakan setiap mau atau jelang pesta demokrasi. Kan kita akan berganti gubernur, berganti bupati wali kota. Bahkan biasanya kalau ganti gubernur ganti juga kepala dinasnya. Ini agak-agak pemerintah dan politik ya kalau di sini. Karena kalau bicara soal literasi kita runut, pada ujungnya kan harus ada peran pemerintah di sana. Sebagai pemangku kebijakan, maka ini harapan kita bersama agar nanti pemimpin-pemimpin di daerah ini konsen dong soal literasi. Semangat kitanya harus sama itu. Tapi begini Kang Aib, kalau Sabro memahaminya, kalau Banten kan 4 Oktober 2024 nanti nih tinggal menghitung, tinggal 4 bulanan lagi ulang tahun ke-24 tahun. Kalau kita ulang tahun ke-10 tahun literasinya rendah, maklum. Ini sudah mau 24 tahun. Ya dong. Apa ketika orang mengakses buku kan sekarang lebih mudah, perkembangan teknologi informasi. Artinya rasanya tidak ada alasan literasi masyarakat Bantennya rendah gitu tuh. Sapro masih penasaran apa sesungguhnya temuan Kang Aib ini? Kalau Vespa itu mesinnya busi, businya itu Vespa itu perpustakaan dan businya itu pustakawan kan. Pustakawan. Nah di sini nih yang saya melihat bahwa coba kalau tadi sudah bisa melihat di lapangan penggerak terlihat hebat dan nyatanya memang beberapa yang hebat. Nah saya melihat bahwa pustakawan kayak misalnya pustakawan perguruan tinggi kan, dia fokus sama melayani peneliti, dosen dan belajar mengajar, bahkan kalau dicek ke mahasiswanya nggak pernah terpenuhi, apalagi akreditasinya. Tapi dia lupa tridharma pengabdian masyarakatnya. Bagaimana perpustakaan bisa bersama masyarakat? Sampai akhirnya kelihatan tuh
Sivitas Akademika, rektornya juga nggak terlalu serius untuk akreditasiin kampusnya. Itu satu. Yang kedua, pustakawan di provinsi, itu lihat dia, semua kegiatannya template. Semua kegiatan, maka begitu hadir sang Bupati, iya jangan cuma sediakan buku kayak TBM yang gelaran lapak baca, menggambar, tapi ada satu diskus, ada satu pengalaman hidup, ada satu konsep-konsep kayak Serang Buparti ini, coba nanti diceritain kayak gimana sih yang saya pikir harus ada gairah yang baru. Bahkan saya melihat gerakan Serang Buparti ini bisa diadopsi di lingkungan manapun, di sekolah dengan cara membaca bersama, menceritakan buku bersama, terus nggak yang gini, oh datang, oh tutup, bikin acara rame-rame, oh selesai, itu masih ada. Coba tolong deh. Kalau misalnya coba mengelak yang enggak kok kita gini-gini, enggak, kita tahu betul kalian lakukan apa. Tapi coba kita perbandingkan dengan provinsi lain yang literasinya bagus. Kang Aib kan sudah baca dan mengkaji datanya. Kita bandingkan mana yang paling bagus literasinya tahun 2023? Jogja. Nah, apa yang dilakukan Jogja tapi tidak dilakukan di Banten? Apa temuan Kang Aib? Nah, ekosistem akreditasi di kampus-kampus, kinerja dinas perpustakaan dan kinerja dinas pendidikan dalam membangun perpustakaan sekolahnya itu harmonis. Kalau di sini tuh tegang-tegangan, standar perpustakaannya yang pegang dinas perpus, penganggarannya ada di sekolah. Nah, mereka tuh nggak pernah ada yang harmonis di sini. Ada asosiasi tenaga perpustakaan sekolah. Itu dari guru. Ngeluh aja. Nah, itu tuh maksudnya. Atau emang kita pindahin aja dinas perpus hadir menjadi bidang aja kali di pendidikan. Biar perpustakaan sekolah itu nyaman. Tahu nggak Kang, kalau misalnya perpustakaan literasi itu ada di sekolah. Itu nyaman banget. Atau ada kampung-kampung yang punya literasi. Keresahan orang tua mau main ke kampung Pekijing misalnya. Aku mah aman. Orang situasinya positif, terus pulang lama di sekolah, aku mah aman. Orang sekolah juga aktivitasnya bagus, itu kan akan menciptakan itu tuh literasi itu, yang nggak resah lagi orang tua ada di mana-mana anaknya. Itu kan. Itu yang dilakukan di Jogja. Itu. Banten belum. Akhirnya kreativitas lahir menjadi bacaan, menjadi karya nyata, menjadi puisi, menjadi musik, menjadi event, menjadi yang lain-lain, kriya atau yang lain-lain. Tapi nggak mesti kita dibimbing Sultan juga kan? Enggak. Kita bisa. Semoga ya semoga maksudnya ya semoga itu, makanya yuk kita benahin maksudnya. Jadi nggak perlu malu-malu, nggak perlu apa. Yuk ini jadi satu momen untuk bisa sama-sama gitu. Kang Umam, di Jogja ada komunitas seperti Jogja Buparti? Di Jogja Buparti mungkin bukan suatu komunitas yang baru malah. Karena kegiatan untuk membaca terus sharing itu adalah kegiatan yang udah umum di Jogja. Jadi kalau mungkin di Serang Buparti adalah suatu kegiatan yang wah, di Jogja ya udah, malah sudah menjadi suatu hal yang ya udah gitu. Nah jadi di sini kalau tadi ya ngomongin tentang masalah apa sih bedanya antara di Jogja dengan di Serang ya? Kalau dari saya sendiri kita lihat kan konsep dari Serang Buparti itu kan piknik sambil baca buku. Jadi kita pasti ngambil tempatnya adalah ruang publik, ruang yang bisa diakses sama siapapun tanpa bayar dan sebagainya gitu. Dan kita bandingkan dengan di Jogja. Jogja punya sejuta ruang publik, dimanapun bisa menjadi ruang publik. Tapi kalau di Serang, pertanyaannya. Bahkan Serang Buparti sendiri hari ini itu masih kendala. Kita mau ngadain di mana? Ruang yang aman dan nyaman buat membaca dan sharing, kita masih jadi pertanyaan. Makanya tadi karena nggak ada ruang publik kita untuk membaca dan sharing terkait bacaan kita, akhirnya orang-orang yang suka baca itu mengolahnya sendiri. Nah ini mulai Sapro tangkap kan ada beberapa ternyata kalau kita pakai analisis SWOT kan udah ketemu nih problemnya. Sapro mancing itu dari tadi untuk begini kan ketemu tuh ruang publik kita bermasalah kan. Ini yang perlu jadi catatan gitu. Nanti Sobat Bagus juga bisa ngomentarin apapun lah. Tapi paling tidak begini Kang Umam, kalau gaya-gaya milenial kita kan sekarang udah bergeser nih. Apa jangan-jangan di Jogja itu ketika mahasiswanya, para pelajarnya, aktivisnya, pustakawannya membawa buku dan itu wah itu keren gitu. Di Banten itu udah geser gitu.
Dulu mungkin iya, sekarang di kita itu kalau bikin ngobrol dengan anak milenial dan usia umum ke bawah itu mahasiswi atau siswi-siswi itu, gue sukanya yang bad boy, yang nggak bawa buku. Apa juga budaya dan perilaku generasi muda kita juga ikut mempengaruhi standar literasinya. Tentu kalau kita ngomongin tentang terkait minat baca, itu jelas mempengaruhi karena kita lihat di Jogja orang bawa buku apapun itu ya udah biasa. Sedangkan di Serang bawa buku menjadi hal aneh. Makanya dan itu juga jadi satu hal yang kita berusaha benahi di Serang Bupati. Membaca buku itu bukan suatu kegiatan yang akademisi, tapi kegiatan yang seru, kegiatan yang biasa aja gitu. Kayak kamu tadi bawa RXG kemana-mana. Iya. Gitu. Jadi di komunitas Serang Book Party ini udah biasa disebut, ini kutu kupret, nggak ada omongan gitu, ya udah orang normal aja gitu. Tapi kan ada juga problem mungkin orang tertarik dengan gerakan Serang Book Party, tapi kan wah mahal nih gabung komunitas ini, harus beli buku. Gimana tuh menghandlenya? Nah, untuk kegiatan Serang Book Party sendiri, alhamdulillahnya itu kita tidak mencaratkan untuk membawa buku. Jadi kalau teman-teman memang cuman mau mendengar hari itu, tidak apa, cuman mau ngeliat nih orang-orang, gimana yang review buku, apa buku yang saya mau baca dan sebagainya, itu juga tidak apa. Artinya konsepnya Serang Book Party ini apa bahasa seniornya yang bawa buku, si anggota baru komunitas itu nggak mesti bawa buku tapi juga tahu isi buku itu gitu kan. Jadi terserah dia apakah cuma mau ikut karena dia masih takut untuk menceritakan, ataukah dia masih merasa malu karena ngerasa bahan bacanya terlalu dikit gitu dan sebagainya. Itu kita enjoy gitu. Tapi kita update soal buku-buku baru, ada yang baru terbit tahun ini atau yang akan terbit tahun depan, update di Serang Book Party. Itu terserah si anggotanya. Jadi peserta bebas untuk bawa buku apapun, yang penting asli, ori, dan bukan bajakan. Enggak, maksudnya ketika pelajar nih, mahasiswa nih, apa alasan gue ikut Serang Book Party gitu? Kalau gue ikut itu, gue akan update tentang buku baru. Gue akan update, gue akan dapat A, B, C, D gitu. Untuk benefit ya, yang paling utama ketika kita datang Serang Book Party sebenarnya adalah, pertama teman-teman bisa akhirnya punya teman sehobi. Kurang membahagiakan apa kita punya teman yang sehobi. Yang kedua, setelah itu ternyata dari teman-teman ini latar belakangnya beda-beda. Jadi kan hasil literasi tadi bisa kreasi kemana-mana. Dan yang terakhir, akhirnya membaca itu bukan kegiatan yang sendirian. Yang harus dilakukan di ranah private dan sebagainya, enggak. Tapi mungkin simulasinya harus dikasih tahu simulasinya kayak apa sih? Boleh kali buat gambaran apa gimana nih, bisa deh. Atau nanti videonya dikirim, nanti kita tayangkan juga nanti pas di channel YouTube Bagus Podcast obrolan kita. Tapi maksud saya gini, ini enaknya gerakan civil society. Kalau gerakan pemerintah kan, misalnya penanganan stunting, mereka harus dikasih telur, baru mereka kan sama-sama, ayo kita turunkan stunting. Kalau Serang Book Pustakawan nih, teman-teman mau gerakan meningkatkan literasi, tapi yang lain kan selalu menghitungnya begitu. Kalau gue ikut gerakan ini, gue dapat benefit apa gitu. Betul. Itu kan yang selalu jadi pertanyaan kita kan. Kalau jujur-jujuran, pemerintah kita belum sanggup kok membuat buku itu murah. Di satu sisi kita dibentrokkan, penulis bukunya tidak sejahtera, masyarakatnya juga tidak bisa mengaksesnya. Kan itu juga menjadi problem, meskipun katanya sekarang udah era digital. Di dua pertanyaan terakhir nih, Kang Aib, Kang Umam, sebagai orang yang bergelut di sana, kan di Banten juga banyak komunitas-komunitas. Isu soal literasi rendah di Banten itu kan sudah isu yang klasik. Bahkan kita sudah bicara dari zaman Saprol, mahasiswa semester 1, Banten sudah tenar, sudah terkenal dengan buta hurufnya yang tinggi. Kalau pemahaman kami, ini kan nyerempet-nyerempet nih. Ya wajar dong, angka buta huruf di Bantennya tinggi karena literasinya juga rendah, atau dibalik literasinya rendah karena angka buta huruf. Nah, kalau angka buta huruf kan kita tuh menyalahkan pemerintah, karena mereka yang punya anggaran, mereka yang punya kebijakan. Ada program wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, tapi nyatanya angka buta huruf juga butuh puluhan tahun untuk menggereknya. Nah, kalau untuk menaikkan literasi, Kang, butuh berapa tahun?
idealnya Banten nih? Ya minimal kita bisa di angka 60 semua kabupaten kota. Bisa lah, ini mau di speed cepat juga bisa. Bisa. Kita bisa speed cepat. Oke. Cuma memang dengan catatan bahwa ada satu silaturahmi yang atau kesepakatan bersama dengan rektor untuk tahun ini kita akreditasi mandiri, entah prosesnya. Kan kalau akreditasi yang disediakan perpusnas itu 1 tahun kampus cuma 6 kan. Nah kalau mau mandiri bayar sendiri itu bisa tuh. Nah ini serius aja ngomong nih. Ini serius aja nih ngomong bahwa pustakawannya memang harus digenjot untuk bisa mengakreditasi dan melengkapi semua standarnya sampai aktivitasnya juga memenuhi unsur-unsur yang instrumen yang ada. Ini serius sama pembinaannya sama provinsi. Ini beres nih level di perguruan tinggi. Dindik sama dinas perpustakaan di kota kabupaten itu serius bangun perpustakaan. Kolaborasi mereka. Bener, yang serius di sekolah. Kalau perlu tambah komite kan. Orang tua murid itu bisa ngobrol banyak kok gitu loh. Cuma kaliannya aja yang ngobrolnya nggak serius. Terus dilanjut sama yang tadi, di mana kepala daerah punya konsep yang jelas, karena banyak masyarakat literasi atau gerakan sosial yang juga apa yang harus dibantu gitu loh. Sampai kemarin saya lihat 2 kali gerakan Serang Bupati itu sudah mulai nggak di taman kota, nggak di alun-alun. Dia coba bantu di akhir pekan untuk naikin jumlah pengunjung di akhir pekan. Nah ini juga saya suka nih, ini agak-agak solusi gitu. Jadi naikin jumlah pengunjung di akhir pekan, terus memberikan rekomendasi bahwa perpustakaan menjadi sarana rekreasi juga keluarga dari itu. Nah itu tuh yang bahkan konsep-konsep membaca ini, masyarakat akan konsep membaca ini kalau sudah ada di rumah, di Bagus Podcast, di sekolah guru, di komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi ini udah bisa membaca dan bercerita sampai bisa saling menjaga kan, ini udah selesai, ini bisa speednya. Cuma persoalannya mereka nggak mau melakukan hal yang berbeda seperti ini. Mereka akan melakukan hal-hal yang sama biasanya. Satu lagi sebut prediksi tahun aja. Tahun berapa kita bisa 8 kabupaten katanya semuanya keluar dari zona merah indeks literasi rendah? 2045 katanya. Itu program Indonesia Emas itu. Enggak. Tapi memang ini maksudnya ini memang nggak bisa sendiri, memang nggak bisa sendiri. Andai saja kita berandai-andai, ini semuanya kolaborasi. 2026 bisa. Ini bertanyanya sama saya soalnya. Kalau mau pakai speed ya tahun depan ini semua naik. Kalau benar tadi yang saya ceritain itu bisa. Tapi kalau misalnya masih coba yang les-les, di Jogja nggak gitu kok, gitu kan. Kalau bisa apa sih nonton podcast ini? Masih saling salah-salahan. Masih saling salah. Ini lama kan. Ini lama banget, nggak selesai ini bahkan kalau masih begitu gayanya. Makanya terbuka aja, santai aja, terus jadi ini pecutan yang bikin kita tambah kolaborasi. Yuk benahin ini, yuk kita naikin bareng-bareng. Kayaknya gitu. Itu speednya bisa kencang. Sebelum ke Kang Umam, perlu nggak kita dorong DPRD Banten, DPRD Kabupaten Kota untuk membuat perda khusus bagaimana kita semua konsen nih meningkatkan literasi di Provinsi Banten. Asik ini perda. Perda itu sebelumnya udah lengkap kan, turunan dari Undang-Undang 43 itu turun ke perda provinsi, perda ke kota kabupaten itu sudah selesai tentang perpustakaan. Persoalannya implementasinya. Kayak Dewan Perpustakaan Provinsi yang dulu pernah dibangun, yang pernah lahir di provinsi. Itu kan begitu saya ajukan lagi, bikin lagi dong. Mereka menganggapnya itu duri dalam daging. Padahal enggak. Ini dong, pakai yang kolaboratif dong, yang santai. Bahwa ini akan saling support. Kalau perlu nggak perlu lah itu Dewan Perpus pakai dana hibah. Nggak perlu. Batasi aja. Yang penting itu di Undang-Undang Perda Perpustakaan Provinsi itu ada Dewan Perpus. Tinggal diimplementasi aja. Kasih aja deh pengusaha-pengusaha yang bisa di situ. Nggak usah pakai, pastikan nggak usah pakai dana hibah. Saya pikir bakal terjadi kolaborasi yang jangan ngomongin anggaran. Saya ngelihat itu cuma perlu gaya yang berbeda aja. Dia masih pakai gaya-gaya yang itu lagi. Kadang-kadang pura-pura nggak tahu kan kita berbasis anggaran ya. Ini biasanya podcast agak santai tapi nggak apa-apa lah. Tapi dalam rangka membenahi dan ayo kita sama-sama, ini akan jauh lebih keren bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita, dan kita menjadi orang tua yang nyaman di semua ekosistem. Artinya secara regulasi tidak ada yang kurang di Banten. Semua sudah menunjang, tinggal eksekusinya. Nah, ini khusus Kang Umam nih, Kang Umam. Kalau bicara baca buku, ini kan bicara buku fisik. Sekarang udah era digital. Perkembangan teknologi sudah sangat mudah. Bahkan kami para jurnalis sudah kebingungan
masyarakat Banten ini percaya media sosial atau media mainstream. Lalu di komunitas Serang Bukparti, bagaimana tuh? Ada nggak yang ini mahasiswa pelajarnya pro-nya ke apa? E-book misalnya. Atau teman-teman, Serang Bukparti itu mengharamkan e-book, kita harus buku fisik misalnya. Gimana? Kalau di Serang Bukparti tadi yang penting adalah buku asli, bukan buku bajakan. Dan sering banget kok di kegiatan kita itu sering banget ada orang yang pakai Ipusnas. Tapi hari ini belum pernah saya lihat pakai Banten ya. Hari ini nggak tahu kenapa itu. Tapi selalu ada orang yang pakai Ipusnas karena kita juga tidak menampik bahwa baca buku harus buku cetak. Kalau kata senior saya itu orang style readingnya beda-beda. Ada yang nyaman dengan lewat digital, ada yang lewat mungkin Kindle, ada yang lewat buku cetak gitu. Dan ada mungkin emang yang mendengar aja, nggak membaca. Artinya medianya boleh dari mana saja, yang penting budaya membacanya itu. Oke, ini udah di penghujung durasi khusus dua-duanya. Banten ini sudah lebih dari 140 perguruan tinggi. Lebih dari 200 SMA negeri, belum swasta. SMP-nya lebih banyak lagi, SD-nya lebih banyak lagi. Tapi kalau teman-teman keliling kota Serang, nyaris kita sulit nyari toko buku. Kota Serang, ibu kota provinsi. Sapro orang Lebak, lebih repot lagi nyari di Lebak. Harus ke Tangerang atau ke Cilegon. Nah maksud Sapro, apakah kemudian ini juga, jangan-jangan ini menjadi salah satu indikator literasi Banten rendah. Sulit kok kita nyari toko buku gitu. Perpustakaan sudah banyak, sudah mulai banyak, tapi nggak semua orang. Kalau orang Rangkas bilang, gue masuk perpustakaan teka bengitan, gitu. Agak reman masuk perpustakaan, malah buat kencan dia mencari buku. Nah maksudnya apa? Perlukah infrastruktur toko-toko buku juga di tengah gempuran online-nya, apakah menjadi penting gitu? Kalau kita disebut merek, Gramedia susah kok. Warga Serang, Cilegon, Lebak, Panela harus ke Tangerang gitu. Sapro baru nemu Gramedia setelah punya mertua di Tangerang gitu, baru ketemu Gramedia gitu. Kan ada kebanggaan ketika kita budaya baca mau meningkat, ya ke toko buku yang katakanlah bisa dipercaya gitu. Sementara kita mau 24 provinsi Banten, toko buku aja repot gitu. Baru kita debat soal kenapa literasi rendah gitu. Sikapi itu dulu, Kang Umam, nanti terakhir Kang Ayub. Ketika ngomongin toko buku, saya selalu ingat ucapan dari tulisan dari Tan Malaka. Selama toko buku itu ada, peradaban itu bakal bisa dijaga. Jadi tentunya sangat diperlukan toko buku di Kota Serang demi untuk menjaga peradaban kita. Gitu. Dan pada akhirnya gimana kita mau menjaga peradaban kita tanpa toko buku? Harapan Sapro Indonesia Mas 2045 bangkit sampai ya. Iya. Semoga tidak cemas lagi ya. Meskipun nanti netizen, ini buzzernya penulis buku nih. Kang Ayub. Kita bisa gampang banget ngedapatin e-book ya, gampang banget dan itu mudah, tapi tentu akan banyak efeknya kayak mata atau lebih ke mata distraksinya atau memang terganggu sama medsos kan, terganggu gitu kan, yang masuk ting WA gitu kan. Justru pilihan buku cetak itu juga akan menyelamatkan penulis dan penerbit gitu. Nah tadi kalau misalnya nggak ada di kota Serang atau di sekitaran sini, ya memang terakhir Gramedia, dan kalaupun ada yang kita lihat di sini ada di dekat-dekat Tirta, itu terkenal dengan buku-buku yang memang bajakan. Kalaupun ada buku-buku kecil itu bukan toko buku, itu stationery. Nah bagaimana pemerintah nyikapin ini? Aku kasih saran lagi deh. Tapi terserah mau dengerin apa enggak. Biasanya ntar nggak malah, lu mah banyak omong, enggak. Tapi lihat luasnya kalian di Dinas Perpus. Itu enggak cuma orang mau pinjem. Kalau di situ ada bookstore dengan cara aturan apapun, disediakan untuk penerbit yang memang nanti akan perpustakaan tiap tahun beli buku sama penerbit itulah. Itu kan terserah deh. Mau ada kerjasama pengadaan buku di perpus itu langsung sama penerbit itu. Itu bisa kok ada bookstore di sana. Karena saya datang ke perpus nggak cuma mau pinjam, bahkan kan ingat nanti denda, ini atau lain-lain. Kalau ada bookstore begitu sampai ke perpus, lihat di Ciracas, lihat di Saija Adinda. Lihat di
provinsi. Itu ada luas, tempat-tempat luas yang bisa kalian ngobrol. Itu bagaimana bookstore hadir di sana, atau perpustakaan Umbirta yang pembelinya juga siap banget tiap kali bikin bazar-bazar, bikin bazar-bazar itu bisa itu. Coba ngobrol deh, biar ada bookstore di tempat-tempat yang kayak gitu. Siap. Karena durasi sudah ini. Ini penutupnya harus ditanyakan ini ke Aib sama yang Umam. Buku terakhir yang dibacakan Umam apa? Imajinasi Sosiologis Pembangunan Sosial. Itu buku mata kuliah saya soalnya. Kang Aib, buku terakhirnya? Iya, terakhir saya aktif di sama FPD di acara film movie Dilan 1983. Gala premiernya juga saya ada di sana. Jadi ya buku terakhir yang happy, yang bikin bisa kita senang aja. Jadi itu buku Dilan 1983 itu menceritakan Dilan masa kecil saat ayahnya ada di Timur-Timur. Kata Dilan, salam buat Sananda Gusmau. Kata anak Timur-Timur, salam buat Soeharto. Sampai ke sini ada perbedaan agama antara Kristen dan Islam, si Meilin dan Dilannya, dan keseruan-keseruan anak-anak itu bermain di masa lampau itu. Makanya sebelum kalau ini tayang pas masih ada di bioskop, nonton juga filmnya. Iya. Film juga bagian dari meningkatkan literasi. Bagian dari hasil literasi. Bagian dari hasil literasi, mantap. Sudah teruji nggak kaleng-kaleng. Satpol juga buku terakhirnya bukan anak-anak sih, karena ceritain buat anak di rumah. Wah, udah book party di rumah ternyata. Nanti Kang Aib, Kang Om, kita akan undang lagi karena indeks literasi 2024 kan nanti akan dirilisnya tahun depan. Seberapa berfaedah obrolan kita. Satu lagi yang strategis nih, saya nitip ini yang belum ditanya ini. Ini kan profil Banten ini kan santri Kang, pesantren. Ini jauh lebih signifikan kalau nggak dilakukan sama mahasiswa atau sekolah. Berapa ribu santri, berapa ribu ustadz, berapa ribu kiai, dan berapa ribu pesantren. Jadi kegiatan-kegiatan ini literasi ini karena profil Bantennya itu santri dan pesantren, ini akan sangat signifikan kalau terlibat pula. Pertanyaan itu mau saya tanyakan nanti kalau mengundang kepala dinas perpustakaan. Belum ada lanjutannya. Oke, bagus. Sudah di ujung durasi. Paling tidak kita harus ingat kalau kita umat Muslim, wahyu yang pertama diperintahkan kepada Rasulullah itu adalah Iqra. Jadi ya mulai sekarang paling tidak mari kita baca diri kita. Seberapa bermanfaat pada masyarakat. Terima kasih. Kita akan undang lagi para tokoh-tokoh muda inspiratif Provinsi Banten di Bagus Podcast. Ketemu lagi, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.